Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sinta. Dan saya Setia. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang kearifan lokal Dan pemberdayaan komunitas di Indonesia. Tonton ya. Konsep kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Lokal artinya setempat, sementara wisdom artinya bijaksana. Jadi, kearifan lokal merupakan suatu gagasan setempat yang di dalamnya berisi pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal sendiri bersifat dinamis, dalam artian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan lingkungan, serta mobilitas masyarakat, sehingga kearifan lokal mampu bertahan ke generasi berikutnya. Selain dinamis, kearifan lokal juga bersifat lintas budaya. Artinya, kearifan lokal tidak hanya berlaku pada budaya dan etnis tertentu saja, melainkan dapat dikatakan sebagai lintas budaya dan lintas etnik, sehingga mampu memunculkan budaya nasional. Fungsi kearifan lokal. 1. Sebagai pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patret. 2. Pemberdayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. 3. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. 4. Sebagai integrasi komunitas atau kerabat serta upacara daur pertanian. 5. Sebagai makna, etika dan moral, misalnya dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Ciri-ciri kearifan lokal di Indonesia. 1. Menjadi benteng yang menjaga eksistensi kebudayaan asli dari pengaruh perkembangan zaman maupun terpaan budaya luar. 2. Mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Artinya, kearifan lokal mampu memilih mana budaya luar yang cocok dan masih sesuai dengan budaya asli. 3. Mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Artinya, kearifan lokal mampu menyatukan budaya luar dan budaya asli dalam komunitas masyarakat, sehingga berpotensi menciptakan kebudayaan nasional. 4. Kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial. Berarti, kearifan lokal menjadi alat yang mampu menjaga agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya, dan agar hubungan sosial di masyarakat tidak hilang. 5. Pemberi arah perkembangan budaya. Artinya, kearifan lokal mampu menjadi alat untuk menjadi benteng pertahanan masyarakat dari terpaan budaya luar. Contoh kearifan lokal di Indonesia. 1. Hutan larangan adat di Riau. Kearifan lokal ini berlaku di daerah Riau. Tujuannya agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan secara liar atau sembarangan. 2. Awig-awig di Lombok Barat dan Bali. Awig-awig merupakan kearifan lokal yang melekat dan menjadi pedoman dalam berperilaku, terutama dalam hal berinteraksi dan mengelola sumber daya alam di lingkungan sekitar Lombok Barat dan Bali. 3. Cingcowong di Jawa Barat. Cingcowong merupakan upacara adat Sunda yang bertujuan meminta hujan dan berlangsung secara turun-temurun sebagai wujud pelestarian budaya. Hingga saat ini, ritual Cingcowong masih sering dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat. 4. Bebi. Bebi merupakan contoh kearifan lokal yang berkembang di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Kearifan lokal ini berupa kegiatan menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar panen cepat selesai. Konsep pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan merupakan suatu proses pribadi dan sosial dalam rangka pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Sedangkan komunitas merupakan sekelompok orang atau lebih
yang hidup bersama pada suatu tempat, memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan, sehingga saling mempengaruhi dan berintegrasi. Jadi, pemberdayaan komunitas dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya, dengan cara meningkatkan kapasitas dari semua komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dan strategi dalam pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Selain itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan peningkatan kebebasan setiap orang. Menurut Eliot, terdapat 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat. 1. Pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah, bencana alam. 2. Pendekatan pembangunan atau the development approach, yaitu memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. 3. Pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach, yaitu melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Manfaat pemberdayaan komunitas. 1. Mampu memunculkan potensi yang dimiliki masing-masing individu pada komunitas tersebut, sehingga individu mampu mengembangkan kreativitas serta kemampuan untuk menunjang tingkatan kesejahteraan mereka. Kedua, pemberdayaan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat melalui pemberian pengetahuan manajemen, mutu, teknik, keterampilan, dan metodologi bagi masyarakat, sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dalam pekerjaan dan perbaikan kinerjanya. Kelebihan, kekurangan, dan kendala pemberdayaan komunitas. Pertama, kelebihan pemberdayaan komunitas. 1. Memudahkan dalam koordinasi antar individu. 2. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. 3. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Kedua, kekurangan pemberdayaan komunitas. 1. Sering terjadi perbedaan pendapat antar satu orang dengan orang lain, sehingga muncul konflik yang baru. 2. Tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda, sehingga menghambat pembangunan. 3. Tingkat sumber daya manusia berbeda-beda. 4. Keberhasilan pemberdayaan komunitas bergantung individu yang bergabung di dalamnya. Ketiga, kendala dalam pemberdayaan komunitas. 1. Kurangnya komitmen dari masyarakat karena kurangnya pemahaman. 2. Kendala perilaku masyarakat, contohnya etos masyarakat. 3. Diversifikasi pola kehidupan masyarakat, meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, kondisi geografis. 4. Kurangnya monitoring dan data yang berkualitas. Pemberdayaan komunitas berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Model pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal mengandung arti, yaitu penempatan nilai-nilai setempat atau lokal sebagai input pembangunan sosial, serta penanggulangan masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Adapun nilai-nilai setempat atau lokal tersebut merupakan cerminan dari nilai kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai yang baik yang telah diyakini serta diamalkan oleh masyarakat setempat dan menjadi gambaran dari masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya model pemberdayaan komunitas berbasis nilai-nilai kearifan lokal ini akan menciptakan masyarakat yang berdaya, yakni masyarakat yang mampu memahami diri dan potensinya dan mampu merencanakan atau mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, mampu mengarahkan dirinya sendiri,
memiliki kekuatan untuk berunding, memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Peranan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Kearifan lokal diibaratkan sebagai pegangan hidup secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Maka, pemberdayaan komunitas merupakan suatu alat untuk merekatkan kehidupan bermasyarakat. Melalui nilai-nilai kearifan lokal, pemberdayaan komunitas dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa yang menjadi akar budaya di lingkungan masyarakat kita sendiri. Tujuannya, agar komunitas di masyarakat bisa berkembang sesuai dengan akar dan karakteristik sesuai dengan perkembangan zaman.